Halo sahabat, berjumpa lagi kita di Alit Arnawo channel ternak sapi Bali. Kali ini kembali bersama-sama kita saksikan kita di tempat ini, di tempat breeding sapi Bali. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, semoga kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk teman-teman yang sedang berusaha dan berjuang, semangat berjuang bersama-sama berkarya di channel Ternak Sapi Bali. Semoga kita sukses bersama di dalam perjuangan ini. Kita selalu menjaga silaturahmi kita dan tentunya selalu memberikan informasi seputaran berternak sapi, khususnya sapi Bali. Semoga dengan adanya video kita kali ini kita sama-sama bisa belajar berternak sapi dan tentunya bisa bermanfaat untuk sesama pemula, sesama peternak, dan tentunya bisa menghibur bagi teman-teman yang menonton video ini. Dan untuk itu saksikan video ini sampai habis. Kali ini di breeding sapi Bali ini. Di pagi hari ini kembali kita beraktivitas sebagai peternak, dan di pagi hari ini kita sudah melihat ternak sapi kita sudah kita mandikan tadi ya sahabat. Jadi ini penampakannya. Untuk menjaga metabolisme tubuhnya tetap hangat, tentunya kita selalu menjaga ataupun merawat sapi kita, membersihkan kandangnya, memberikan air minum, dan tentunya juga memandikannya. Nah, kali ini kita sesama pemula berternak sapi Bali harus kita lakukan dengan senang hati dan tentunya harus dengan konsisten. Sama seperti hal lainnya, berternak adalah kita selain menjalankan hobi, kita juga harus bertanggung jawab kepada ternak sapi kita yang kita rawat di kandang sapi kita ini. Secara sederhananya, kita berternak harus dengan rasa senang, harus dijalani dengan rasa hobi. Jadi tentunya itu tidak akan menjadikan hambatan. Jadi pagi-pagi kita ke kandang, rutinitas kita memberikan air minum, memandikan, dan tentunya menjaga kesehatan sapi kita adalah hal yang utama di dalam kita berternak sapi. Jadi untuk teman-teman pemula breeding sapi ataupun pengemukan, tentunya berternak sapi ini tidak satu hari, satu minggu, satu bulan. Apalagi kita kalau ingin berternak sapi dari indukan, tentunya itu adalah breeding sapi Bali adalah aktivitas kita bukan satu hari ataupun satu minggu, satu bulan. Kita harus merawat ternak sapi kita selama ternak kita masih kita kandangkan seperti ini ya. Jadi rawatannya tetap, rutinitas kita itu harus kita lakukan secara terus menerus, secara rutin, supaya sapi kita ini bisa kita rawat lah ya. Ini suasana kandang sapi kita ya. Jadi di sini ada ternak bebek juga ada cari makan sini ya. Nah, suara burung di sini banyak juga ya. Oh, ini suasana di kandang sapi kita, ini juga ada suara burung. Jadi burung-burung di sini juga mencari makan di belakang kandang sapi kita. Ayam juga ada. Ayam juga ada, bebek juga ada ya. Oh, di atas ini ada burung ya. Ya, itu suasana kita di breeding sapi Bali ini. Jadi kita harus merawat sapinya secara rutin. Pagi-pagi kita mandikan, kita kasih makan seperti ini ya. Jadi kalau kita berternak itu tidak bisa secara emosional, berternak nafsu ataupun ternak hangat-hangat ayam ya. Kita tidak bisa berternak sapi itu hangat-hangat ayam. Nah, bagaimana
karena ini kita ditekankan adalah keuletan kita sebagai peternak harus bertanggung jawab. Jadi kalau kita cuma 1 hari bersemangat, setelah itu karena terlalu menggebu-gebu, kita awal-awalnya kita terus berikan comboran, memberikan pakan sampai perutnya kenyang, itu akan membuat sapi kita stres. Bagaimana stres? Karena rutinitas itu tidak dilakukan terus-menerus, hanya seperti saya bilang tadi, itu angat-angat ayam. Karena berternak itu harus kita semangat sampai akhir, dimana akhir itu adalah nanti kalau sudah kita jual sapinya itu. Bahkan kalau kita jual itu kadang-kadang sapinya itu dititipkan di kandang sampai 1 bulan menunggu jadwal tepat. Kita harus merawatnya sampai akhir. Jadi kita akhirnya itu sapi-sapinya diangkut ke dalam transport ataupun diangkut sampai pembelinya datang. Jadi harus kita jaga kesehatan sapi itu terus menerus. Kebutuhan pakan, kebutuhan minumnya harus kita terus pantau. Jadi kalau kita berternak angat-angat ayam, tentunya itu akan membuat sapinya malah stres, karena harus kita dari awal sampai pagi hari, siang hari, sore hari itu harus kita pantau. Apalagi kalau breeding indukan itu, kita itu kalau hanya angat-angat ayam, tentunya itu akan rutinitas ataupun fase-fase sapi birahi kita itu tidak akan kita temukan. Jadi banyak teman-teman yang gagal berternak breeding karena tidak menemukan sapinya birahi, otomatis kita gagal memiliki padetan di tahun-tahun berikutnya. Jadi kita harus langgeng, bertanggung jawab, ulet ataupun rutin untuk kita merawat sapinya supaya kita terus bisa merawat sapinya sampai nanti sampai, apalagi kalau breeding ini sampai terus menerus, bukan 1 hari 2 hari, bahkan tahunan ini kita pelihara. Jadi terkadang kala jika kita memiliki fase naik turun, lagi semangat, lagi tidak drop. Jadi kita harus tetap memanage semangat kita itu secara lebih baik. Kita tuh memanage sapi kita itu supaya tetap kita bisa merawat dan beri pakan. Jadi karena kita ketahui sapi itu harus kita beri pakan, palungannya terus berisi rumput. Jadi walaupun sedikit kita bisa memenuhi kebutuhan pakannya di dalam kandang kita ini, ya. Untuk para sahabat pemula, mungkin itu motivasi di pagi hari ini kita berikan, karena usaha kita ini bukan usaha musiman. Karena kita ketahui beda dengan kalau pengepul ataupun mungkin musiman 1 bulan, karena dia tuh mungkin mengejar target menjual di hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Itu beda lagi, karena mungkin cuma 1 bulan, apalagi 1 minggu. Tapi kita ini kalau di peternakan alami, peternakan sederhana, peternakan masyarakat seperti ini, di peternakan tradisional, tentunya kita ini membeli sapi dan kita rawat selama sapi masih di kandang. Jadi kita tidak bisa bernaknya itu hanya sebentar bosan, sebentar lagi dijual. Tentunya itu akan merugikan kita, karena kalau teman-teman berternak sapi itu apalagi kalau memiliki padetan itu, ya kita minimal 2 tahun kita pelihara. Selama itu kita harus selalu setia pada ternak kita. Setianya itu memberikan pakan, air minum, dan tentunya menjaga kebersihan kandang. Nah, untuk teman-teman pemula mungkin kita harus belajar bertanggung jawab supaya ternak sapi kita itu bisa kita rawat sampai besar dan tentunya sapinya tetap sehat. Dimana kalau sapinya sudah sehat, otomatis dia itu akan nafsu makannya meningkat. Apa yang kita beri sapinya makan dengan lahap, jadi maksimal sapinya pertumbuhannya itu bisa maksimal, semaksimal mungkin bisa kita rawat. Jadi keuntungan pasti akan tidak akan jauh dari kita. Tapi terkadang nasib itu juga berkata lain, tapi kita harus tetap bersemangat.
Karena ini ternak sapi kita ini bukan musiman, jadi kita harus berternaknya itu berternak panjang, waktu yang panjang untuk kita sebagai peternak sapi. Terkadang di satu musim itu kita melihat sapinya di awal kita beli mahal, di akhir musim kita melihat sapinya lagi turun. Jadi kita harus tetap semangat, apalagi kalau sekarang tren-trennya itu sekarang teman-teman itu menjual sapi itu di musim hari raya Idul Adha dan Idul Fitri saja, tapi selebihnya itu terkadang juga sepi ya. Jadi ini harus kita pertahankan semangat kita merawat sapinya sampai akhir, walaupun terkadang sekarang ini sapinya tidak menjanjikan ya. Terkadang permainan pasar tengkulak juga banyak yang membuat harga sapi itu murah, yaitu beralasan tidak ada pembeli, jadi sapinya itu diminta murah. Walaupun kita ketahui sapi itu adalah kebutuhan masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi kita harus tetap bersemangat merawat sapi kita supaya sehat dan bisa kita jual dengan harga yang semaksimal mungkin. Jadi untuk teman-teman muslim yang akan, para jemaah yang akan melakukan Idul Adha, merayakan kurban, semoga tetap memilih sapi Bali untuk kita jadikan kurban. Tentunya ini membantu petani ataupun peternak sapi Bali, khususnya yang merawat sapi, apalagi itu pengemukan. Jadi tentunya itu harus kita bantu, kita memanfaatkan ternak-ternak lokal yang ada di sekitar kita. Mungkin peternak-peternak skala rumahan seperti kita ini bisa dibantu untuk membeli sapinya kepada peternak langsung. Tentunya itu akan bisa membantu perputaran perekonomian di perkampungan, karena mayoritas ternak sapi itu adalah ada di perkampungan. Jadi teman-teman mungkin yang ingin dekat-dekat ini akan merayakan hari raya Idul Adha, merayakan kurban, semoga selalu memanfaatkan ataupun menggunakan sapi Bali untuk hari raya kurban, dimana selain untuk mencintai produk kita dalam negeri, juga bisa memutar perekonomian di perkampungan, di peternak lokal, dan tentunya itu bisa membuat kita semangat lagi untuk merawat atau berternak lebih giat lagi ke depannya. Tentunya itu selama ini kita juga merasakan dengan adanya hari raya Idul Adha ataupun kurban itu bisa meningkatkan semangat kita ataupun meningkatkan pendapatan kita, di mana harganya itu akan lebih mahal. Ya, itu saja dulu informasi di pagi hari ini sambil kita beraktivitas. Semoga video kita kali ini bisa berbagi, bisa membuat para teman-teman bermanfaat untuk para jemaah yang akan melakukan kurban. Semoga jangan lupa melakukan kurban dengan ternak sapi Bali, di mana sapinya sudah terkenal dagingnya bagus, kualitasnya bagus, dan tentunya harganya lebih ekonomis. Salam ngarit dari Bali, tetap semangat. Untuk teman-teman yang sudah menonton video kita kali ini sampai habis, saya ucapkan banyak terima kasih, dan tentunya yang belum mensubscribe, saya mohon di subscribe channel ini. Semoga kedepannya lebih bermanfaat lagi dan tentunya lebih bersemangat lagi. Salam ngarit dari Bali, sampai jumpa di video selanjutnya.